Halo, Almau. Kali ini kita akan bahas tentang alfabet, jadi tentang huruf-hurufnya di bahasa Belanda. Kita akan bahas tentang cara mengucapkannya, tentang apakah ada perbedaan dengan bahasa Indonesia, sama dengan kadang tentang cara penggunaannya ya. Langsung aja, silakan menyimak sampai selesai ya. A, A. Nah, huruf A ini pada dasarnya sama saja sih dengan bahasa Indonesia, tetapi harus hati-hati karena ada perbedaannya double A sama satu A. Itu ada A-nya yang panjang yang A dan ada A-nya yang pendek yang A. Itu bolehlah sedikit lebay dengan A yang panjang dan A yang pendek biar ya lebih lancar belajarnya itu sungguh nggak apa-apa. Kalau dua contoh khan sama khang. Khan, khang. Huruf B, B atau bain, bain. Huruf C, C. Nah, ini juga huruf yang cukup berbeda dengan bahasa Indonesia tentu saja. Em, Sebenarnya ada dua cara untuk mengucapkan huruf ini. Ada itu bisa diucapkan seperti S dalam circle, jadi seperti S di dalam bahasa Indonesia, atau bisa diucapkan juga kadang seperti K. Misalnya Cornelis. Nah, itu di sana menjadi K. Perbedaannya agak susah dipelajari, itu lebih memang hafal kasus-kasus masing-masing karena ya nggak ada begitu banyak kata juga yang pakai C gitu yang tersendiri. Tapi cukup berbeda dan penting untuk dihafal. Huruf D, D, dam, dam, A, A. Nah, ini juga lagi satu huruf yang ada panjangnya sama ada pendeknya. Jadi, misalnya kalau kita pakai contoh, itu jadi hein atau hen. Hein, hen. F, F. Nah, ini juga mungkin sebuah huruf yang sedikit susah diucapkan. Dalam Indonesia sering juga diucapkan sebagai P, jadi provinsi gitu kan. Nah, itu kalau di bahasa Belanda harus lebih, ya memang harus betul-betul bisa membedakan F dari V dan P itu harus membedakannya. Satu contoh yang pakai F itu Fritz. Fritz. Huruf G. G. Nah, ini juga sebuah huruf yang tentu saja pelafalannya berbeda, tapi juga lumayan susah untuk diucapkan dan butuh latihan yang berkali-kali gitulah. Itu juga bisa ditulis sebagai CH, itu juga sebuah kombinasi, itu pelafalannya ya sama saja sih, jadi jangan bingung dengan itu. Ya, sebuah contoh itu misalnya Khams. Khams. Itu suaranya jadi datang dari agak ke belakang dari mulut. Jadi kayak gitu. Tapi kalau mau melihat tutorial lainnya, silakan coba mencari itu yang lebih mendalami tentang bagaimana cara pelafalan G itu kalau mau tahu itu. Huruf H, H, Han. Huruf I,
I. Nah, kalau dari huruf I itu nggak ada, double I nggak ada, tapi adanya sama pelafalannya seperti I dalam bahasa Indonesia ya. Jadi misalnya dalam kata figuur itu I-nya berbeda dengan ik. Figuur, ik. Jadi awas kadang ada perbedaannya itu. Tapi yang lebih lazim dipakai yaitu yang nya sendiri gitu. Huruf Y. Y. Nah, jangan bingung di sini dengan huruf J dalam bahasa Indonesia ya. Soalnya itu dalam bahasa Belanda itu ya itu pakai yang huruf yang digunakan misalnya dalam oranje. Nah, yang Y itu persis sama dengan pelafalannya ini. Jadi contoh juga di sini Y. Y. Jadi itu penting untuk diingat itu jadi cukup berbeda dengan bahasa Indonesia. Jangan bingung di sana. Huruf K. K. Kom. Kom. Huruf L. L. Lem. Lem. Huruf M. M. Mam. Mam. Huruf N. N. Nam. Nam. Huruf O. O. Nah, sekali lagi suatu vokal yang bisa berbentuk panjang sama pendek. Jadi contoh untuk membedakannya boleh agak lebay ya. Jangan malu. Hope. 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 Huruf P. P. Pam. Pam. Nah, sekali lagi, awas ini memang harus belajar membedakan P dari F yang kita tadi sudah bahas. Dan sama dengan V itu juga nanti di akhir itu harus bisa membedakan itu. Huruf Q. Q. Huruf ini tidak begitu sering dipakai dalam bahasa Belanda, jadi kalau nggak ahli dengan huruf ini itu nggak begitu apa-apa. Kalau orang Belanda menghafal alfabet, mereka selalu bilang Q, tapi dalam kenyataan seringkali itu sebenarnya diucapkan sebagai K. Misalnya, contohnya, kuota. Kuota. Nah, itu dalam bahasa Indonesia itu juga memang ditulis pakai huruf K misalnya. Jadi, pada kenyataannya, pada prakteknya, orang Belanda lebih sering bilang K. Dan kata ini juga sering kali sebenarnya justru jadi digunakan untuk kata yang dipinjam dari bahasa lain, misalnya bahasa Perancis atau apa. Huruf R. R. Rem. Rem. S. S. Sum. Sum. T. T. Tem. Tem. Nah, ini huruf T sendiri tidak begitu istimewa, tetapi suatu hal terutama untuk orang Indonesia harus hati-hati kalau ada huruf T misalnya di belakang sebuah kata, itu juga harus diucapkan ya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu kadang menjadi lembut, tapi di bahasa Belanda itu tetap harus diucapkan keras itu. Huruf
U. U. Nah, ini sekali lagi juga menjadi vokal yang memiliki versinya pendek sama panjang. Kalau versinya panjang tidak begitu sering digunakan, misalnya bird, bird. Tetapi yang lebih sering digunakan adalah bentuknya yang pendek, misalnya tussen, tussen. Huruf ini tidak ada sama sekali di bahasa Indonesia dan jangan juga ucapkan itu sebagai U dalam bahasa Indonesia, soalnya itu salah. Jadi ini suatu huruf yang lumayan susah untuk dipelajari, jangan meremehkan yang ini. Sama dengan huruf G tadi, yang itu harus diperhatikan, itu susah, cukup susah yang ini. Jadi harus ya jangan malu untuk latihan ini berkali-kali. Ini memang susah yang ini. Sekali lagi, jadi awas, ada perbedaannya pendek sama panjang ya. Ada U sama U. U. Huruf V. V. Ver. Ver. Nah, ini jadi huruf terakhir dari trionya yang mirip semua ya. Provinsi. Jadi memang harus hati-hati dan harus membedakannya. Huruf V. V. Welk. Welk. X. X. Xylophone. Xylophone. Nah, huruf X sendiri tidak begitu sering muncul dalam bahasa Belanda juga. Tetapi kalau muncul, itu bisa dibaca sebagai KS biasanya. X. X. Itu bunyinya X dalam bahasa Belanda. Huruf I. I. Nah, ini satu huruf yang juga jarang digunakan, tapi bisa mungkin sedikit membingungkan kalau nggak hati-hati. Ini pada kenyataan juga sebenarnya diucapkan sama dengan huruf Y yang ada. Dan ini satu huruf yang sebenarnya jarang banget lah muncul dalam bahasa Belanda. Misalnya, ya rata-rata juga kata pinjaman sih itu, misalnya Yankee. Yankee. Jadi itu ada bunyi Y lagi itu di sana. Huruf Z. Z. Zeef. Zeef. Nah, ini huruf terakhir ini dari alfabetnya bahasa Belanda. Huruf Z juga tidak begitu sering digunakan, tetapi kalau muncul ya tetap hati-hati dengan pelafalannya ya.